Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Sumber-sumber yang Anda bagikan kali ini, wah, menarik banget ya. Kita diajak masuk ke dunia tersembunyi para penguasa lautan, terus ada ritual gelap di Backland yang, bikin merinding, sampai ke langkah penting seorang Beyonder juga. Misi kita kali ini jelas, bongkar siapa aja yang berkuasa di lautan itu, terus pahami kengerian di balik pembunuhan berantai di Backland, dan tentu saja, kita lihat langsung proses jadi Beyonder tingkat menengah. Oke, mari kita bongkar ini. Kita mulai dari lautan lepas dulu nih. Materi Anda langsung menyorot 4 raja, dan sekarang jadi 7 laksamana perompak ya. Ini kayaknya bukan sekedar gerombolan bajak laut biasa aja gitu. Iya, bener banget. Mereka ini bukan sembarang perompak. Ini Beyonder tingkat tinggi, bisa dibilang penguasa de facto lah di wilayah mereka. Ambil contoh yang baru-baru ini bikin heboh, Vice Admiral Ailment Tracy. Oh, yang dulunya Elman Maiden itu. Betul, dia ngalahin krunya Kilangos, kapalnya aja namanya Black Death. Kekuatannya itu, mengerikan, ahli kutukan, api hitam, es, kemungkinan besar sih udah sequence 5. Sequence 5 itu udah tinggi ya? Banget, dengar namanya aja udah bikin perompak lain kabur kok. Wah, dan bukan cuma dia kan? Ada nama-nama legendaris lain kayak Raja Lima Lautan Nast. Nah, itu dia. Nest ini bisa dibilang yang paling kuat dan paling senior. Usianya aja udah lebih dari 100 tahun. Aktif dari zaman Rosell. Dia ngakunya keturunan Kekaisaran Solomon, punya kapal hantu Black Emperor, dan jago banget pakai perintah. Kuno dan kuat ya kayaknya. Selain Nast, Ada Queen Mystic di kapal Dawn, sosoknya cantik, misterius, dulu warlock, sekarang udah demigod. Demigod. Iya, terus ada Admiral Hel Ludwell. Kapalnya Black Tulip. Dulu bawahan Nas, tapi sekarang independen. Dia ini medium kuat, ada koneksi ke Numinius Episcopate, dan katanya punya cincin peninggalan Death. Wow, koneksi ke organisasi rahasia plus artefak kuat. Itu kombinasi bahaya sih. Terus, ada nama baru juga kan? Admiral of Stars Ketelia? Ah iya, Admiral of Star Ketelia. Dia ini dulu pengikut Queen Mystic. Sekarang gabung Moses Ascetic Order, jalur Mystery Prayer. Oh, yang munculnya pakai jembatan cahaya bintang itu? Betul, spektakuler banget. Astrolabnya itu jadi pusat perhatian lah. Jadi mereka ini bukan cuma perompak. Pemain besar semua, punya agenda, punya kekuatan. Kayak peringatan Alger ke Audrey di catatan Anda itu, lautan itu bukan tempat romantis. Iya, bener. Penuh darah dan kengerian ya. Peringatan yang pas banget berarti. Oke, dari ancaman fisik di lautan, sumber Anda geser nih ke misteri yang lebih kelam. Di daratan, di Backland. Kasus pembunuhan berantai, 11 korban, wanita mantan pelacur, organnya diambil, polanya agak mengerikan. Nah, di sini nih perspektif dari Kota Perak, lewat catatan Derek, jadi penting banget. Ini bukan sekedar pemujaan setan biasa ternyata. Sumber Anda mengindikasikan ini ritual kenaikan sequence. Ritual kenaikan. Maksudnya? Seseorang di jalur abis, kemungkinan seorang devil sequence 6, lagi coba naik ke sequence 5. Ritualnya spesifik banget, minimal 13 korban, maksimal 49. Astaga. Jeda antar pembunuhan 3-9 hari. Dan ini yang paling ngeri, pelakunya makan organ korban, jadi haus darah gitu. Makan organ. Gila. Ini ada hubungannya sama temuan Kota Perak soal patung itu kan? Pria telanjang dipaku terbalik. Betul sekali. Yang Tuan Full identifikasi sebagai Fallen Creator atau True Creator. Ah, ya. Ini nunjukin bahaya entitas jahat kuno dan jalur Beyonder tertentu yang nyambung ke dia. Kayak Secret Suppliant, Listener, Shadow Ascetic, dan terutama Shepherd. Shepherd. Elder Lovia di Kota Perak kan Shepherd ya? Nah, itu dia. Makanya Derek khawatir banget takut kejadian kayak di masa lalu terulang lagi di kota mereka. Pengetahuan kuno yang udah hilang di dunia luar, ternyata masih ada di tempat terisolasi kayak Kota Perak. Pantesan aja susah banget dapetin formula ramuan Beyonder di pertemuan bawah tanah. Alger juga jelasin kan di catatan Anda, risikonya banyak banget. Iya, bener. Gampang dipalsuin. Terus kalau ketipu, mau nuntut ke siapa coba di pertemuan rahasia? Iya juga ya. Buat ngecek asli apa enggak aja mahal. Butuh 2 set bahan, plus sewa pelindung. Kenapa perlu pelindung? Karena pas proses pengetesan, bahannya itu atau hewan ujinya bisa gampang lepas kendali. Mau sumpah ke dewa ortodoks yang nggak mungkin di tempat ilegal, sumpah ke dewa jahat, ya cari mati namanya. Hahaha, bener juga.
Dan yang paling penting nih, tanpa metode acting. Metode acting, semacam cara memahami sekuensnya gitu. Iya, cara mendalami dan menghayati esensi sequence biar bisa nyerna ramuan dengan aman. Tanpa itu, minum ramuan itu judi nyawa aja. Risiko hilang kendali atau jadi monster tinggi banget. Risiko besar. Tapi ada kok yang berhasil. Sumber Anda nunjukin ada Beyonder yang sukses kumpulin bahan buat ramuan Magician, Sequence 7. Yap, lewat pertukaran di jaringan rahasia itu, berhasil dapet cairan tulang belakang Dark Pattern Black Panther, kristal sumsum Spring of the Elves, sama akar sejati dan sari Mist Trient. Wah, bahan-bahannya kedengerannya langka semua ya. Memang, buat lompatan penting soalnya. Lompatan penting. Karena Sequence 7 ini kan udah masuk ambang Beyonder tingkat menengah ya. Betul, kekuatannya naik drastis. Gimana tuh rasanya minum ramuan Magician? Sumbernya cerita nggak? Ada, digambarkan intens banget, kayak ribuan kembang api meledak di dalam tubuh. Wow, Terus ada bisikan gaib, kayak Hornachis, Phlegrea. merinding. Ada efek samping fisik? Ada, tapi sementara satu lengan jadi keriput kayak orang tua, lengan satunya jadi tembus pandang. Serem juga ya. Banget. Momennya tegang banget katanya sebelum akhirnya bahayanya reda dan dia berhasil jadi magician. Ini bukti nyata lah betapa bahayanya jalan Beyonder meskipun udah persiapan mateng. Oke, jadi apa artinya semua ini? Kumpulan informasi dari Anda ini nunjukin dunia yang di permukaan kelihatan biasa aja, tapi di bawahnya, wah, penuh bahaya tersembunyi. Mulai dari penguasa lautan yang kekuatannya udah kayak dewa, ritual mengerikan di kota besar kayak Backland, sampai resiko personal yang luar biasa pas orang coba nambah kekuatan. Yang menarik juga kan gimana potongan info kuno kayak detail jalur abis atau soal Fallen Creator itu muncul dari tempat terisolasi kayak kota Perak. Ini negasin lagi sih, jadi Beyonder itu bukan cuma soal kekuatan, tapi perjalanan penuh bahaya, butuh pemahaman mendalam, sama waspada terus-menerus. Bener banget. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Kalau ritual gelap aja bisa terjadi di Backland, terus entitas kuat kayak Fallen Creator mulai nunjukin pengaruhnya, seberapa besar sih kekuatan tak terlihat ini sebenarnya diam-diam ngebentuk kejadian sehari-hari di dunia yang kita anggap normal? Apalagi ya yang sembunyi di balik tirai, nunggu buat terungkap.